Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayuni Putri dengan NIM 2305111581 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, Indonesia masa kependudukan Jepang. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Dan yang ketiga, organisasi masa pergerakan nasional. Dan yang keempat, itu ada politik etis. Selamat menyaksikan. Indonesia masa kependudukan Jepang. Jepang pertama kali tiba di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur, yang mana Jepang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Tujuan Jepang datang ke Indonesia yaitu untuk menguasai seluruh hasil perekonomian yang dimiliki oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang, yang mana hal ini dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jepang selama di Indonesia. Yang pertama ada bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan ekonomi perang, yang mana dalam kebijakan ekonomi perang ini seluruh hasil perekonomian akan dikuasai oleh Jepang untuk kebutuhannya selama berperang. Yang kedua, kebijakan ekonomi autarki, yang mana dalam kebijakan ini seluruh perdagangan akan dilakukan di dalam negeri. Dan yang ketiga itu ada pembentukan Hogyo Kumiai, yang mana dalam Hogyo Kumiai ini ialah seluruh pertanian dan hasil pertanian itu di bawah pemerintahan Jepang. Selanjutnya ada bidang sosial, yang mana di dalam bidang sosial ini Jepang menerapkan kebijakan Romusa, yang mana masyarakat Indonesia tidak mendapatkan hak-hak azazi dan juga kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selanjutnya di bidang kemiliteran. Di bidang ini Jepang membentuk organisasi-organisasi kemiliteran dan juga semi militer untuk masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai kekuatan dalam menghadapi sekutu. Dan yang terakhir di bidang politik. Di bidang politik ini Jepang membubarkan seluruh organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia yang digunakan sebagai pergerakan menuju kemerdekaan. Dampak negatif Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintahan yang sewenang-wenang. Yang kedua yaitu terjadinya kelaparan dan kemiskinan di mana-mana. Yang keempat adanya Romusa. Dan yang terakhir yaitu rakyat Indonesia yang perempuan tidak mendapatkan hak-haknya dan malah mendapatkan kekerasan. Nasionalisme Indonesia. Ada yang tahu apa itu nasionalisme? Nasionalisme ialah suatu paham atau ideologi yang mana di dalam diri setiap manusia terdapat rasa bangga atau rasa cinta kepada tanah air yang dilatar belakangi oleh rasa senasib sepenanggungan. Nah, apa sih makna nasionalisme bagi rakyat Indonesia pada saat ini? Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki zaman globalisasi, yang mana dengan zaman globalisasi ini kita sangat mudah mendapatkan informasi bahkan budaya-budaya dari luar. Nah, makna nasionalisme bagi Indonesia saat ini ialah untuk mempertahankan kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang beragam agar tidak terkontaminasi oleh budaya-budaya dari luar. Organisasi masa pergerakan nasional. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di Sekolah Stovia, Belanda. Nah, pelajar-pelajar itu ialah yang pertama ada Dr. Sutomo, yang kedua ada Gunawan Mangunkusumo, dan yang ketiga ada Suraji. Yang kedua ada organisasi Serikat Islam.
Organisasi Sarekat Islam dibentuk pada tahun 1911 oleh Hos Jokroa Minoto, yang mana sebelumnya organisasi Sarekat Islam ini bernama Organisasi Sarekat Dagang Islam yang dibentuk oleh Haji Samanhudi. Yang ketiga ialah organisasi Indich Partij, yang mana organisasi ini dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh-tokoh pendiri organisasi ini dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Yang pertama Ki Hajar Dewantara, yang kedua Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga Ernest Dowes Dekker. Yang keempat ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1908 oleh kaum pelajar Belanda yang dilatar belakangi oleh rasa kekhawatiran atau kecemasan terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Insinyur Soekarno. PNI didirikan karena tidak adanya lagi pergerakan-pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Politik etis. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata politik etis, yang mana politik etis sering dikenal sebagai politik balas budi, yang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Politik etis dilatar belakangi oleh penderitaan masyarakat Hindia Belanda oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda sebelumnya, yaitu kebijakan tanam paksa pada tahun 1930. Nah, di dalam politik etis atau politik balas budi ini, Jepang menerapkan 3 program. Yang pertama itu ada edukasi atau pendidikan, yang kedua ada irigasi atau pengairan sawah, dan yang ketiga itu ada transmigrasi atau perpindahan penduduk. Yang pertama ada program edukasi atau pendidikan. Pemerintahan kolonial Belanda membangunkan sekolah-sekolah untuk masyarakat Hindia Belanda agar mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, di dalam penerapannya, sekolah-sekolah tersebut hanya bisa didapatkan oleh masyarakat kaum bangsawan dan juga priai. Dan masyarakat Hindia Belanda yang tidak memiliki uang atau tidak berkecukupan tidak bisa mendapatkan pendidikan atau bersekolah. Yang kedua ada program irigasi, yaitu pengairan sawah. Pada mulanya pemerintahan kolonial Belanda ingin memberikan irigasi kepada masyarakat Hindia Belanda yang memiliki lahan atau sawah, agar pertanian mereka tetap dijalankan walaupun musim kemarau dan tidak akan terjadi kekeringan. Akan tetapi, di dalam penerapannya, irigasi ini hanya dinikmati oleh masyarakat pemerintahan kolonial Belanda. Dan bahkan, masyarakat Hindia Belanda sedikit pun tidak mendapatkan pengairan tersebut. Sehingga, pada musim kemarau, masyarakat Hindia Belanda tetap tidak bisa melaksanakan pertanian. Yang ketiga ada program transmigrasi atau perpindahan penduduk, di mana pada program ini pemerintahan kolonial Belanda memindahkan masyarakat Hindia Belanda yang mulanya berada di daerah yang memiliki penduduk padat ke daerah yang memiliki penduduk berjumlah sedikit. Hal ini bertujuan agar masyarakat Hindia Belanda gampang untuk mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, di dalam tujuan tersebut terdapat tujuan lain, yang mana sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda melakukan transmigrasi dengan tujuan agar masyarakat Hindia Belanda bisa dipekerjakan untuk membuka lahan pertanian.
yang mana pada mulanya ketiga program tersebut diberikan untuk memudahkan atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Akan tetapi, tiga program tersebut hanya dapat dinikmati oleh masyarakat pemerintahan kolonial Belanda. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.